Shalom saudaraku, apa kabar saudara? Saya berharap saudara baik-baik saja, saudara sehat, saudara penuh dengan kasih Allah, dan hidup saudara dipenuhi dengan kemurahan Allah, dengan kasih karunia Allah, dan anugerah Allah berlimpah-limpah dalam hidup saudara semua. Saudaraku, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, dalam kondisi yang terjepit, dalam kondisi yang sengsara, dalam kondisi yang menderita, yang sulit sekali, yang payah sekali. Tetapi Tuhan ingin kita menyendiri. Tuhan ingin kita bersama Dia. Hanya berdua saja. Tidak ada yang lain. Tidak ada teman, tidak ada dukungan. Tetapi ada Tuhan yang bersama dengan kita. Nah saudaraku, kadang-kadang kita ingin selalu mendapatkan dukungan, ingin selalu mendapatkan pertolongan, ingin selalu mendapatkan bantuan dari orang lain, dari teman-teman, dari sahabat. Dan itu ternyata sesungguhnya dalam kondisi-kondisi tertentu bukanlah kehendak Allah, bukanlah kehendak Bapa di sorga. Dalam kondisi-kondisi tertentu Tuhan ingin kita menyendiri bersama Tuhan saja, bersama Tuhan saja. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana kita harus menyelesaikan pertempuran kita, peperangan kita hanya dengan Tuhan saja. Dan saya percaya di dalam nama Yesus, sementara firman ini ditaburkan, sementara sabda Tuhan diberitakan, saudara mengalami jamahan Tuhan. Saudara mengalami kelepasan, kesembuhan, dan pemulihan yang hidup yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya, kalau Tuhan sudah bersama kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita buka Alkitab kita di kitab Markus pasal yang ke-14, ayat 32 sampai dengan 42. Demikianlah firman Tuhan. Lalu, sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu, ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah. Saatnya sudah tiba, lihat anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Saudara, kisah ini bercerita tentang ketika Tuhan berada dalam suatu posisi yang sulit sekali. Tuhan sedang berada di dalam kondisi yang sangat terjepit. Di satu sisi Tuhan ingin melakukan kehendak Allah, kehendak Bapanya di sorga. Di sisi lain Tuhan takut menghadapi salib itu. Takut menghadapi penderitaan itu. Ini manusiawi banget. Ini sangat-sangat manusiawi. Ketika kita berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan problema, berhadapan dengan kesulitan hidup, seringkali kita dibuat gamang. Seringkali kita dibuat takut dan gentar. Hati kita merasa seperti sangat-sangat sedih. Kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak kuat, kita merasa tidak cukup iman, tidak cukup pengharapan, tidak cukup kekuatan yang dari diri kita sendiri. Dan kita seperti menyaksikan keberadaan
kekuasaan, kedaulatan Allah di dalam hidup kita. Dan itu Tuhan sedang tunjukkan kepada kita terjadi dalam hidup Tuhan Yesus ketika ia berada di Getsemani. Jadi saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak pernah mengalami penderitaan kita. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tidak mengalami problema kita. Ternyata dia sudah lebih dahulu mengalami itu. Alkitab berkata, ia sangat takut dan gentar. Dikatakan ia sangat sedih dan mau mati rasanya. Jadi saudaraku, janganlah kita berkata bahwa Tuhan tidak mengalami penderitaan kita. Tuhan tidak pernah menderita. Tuhan tidak pernah takut. Tuhan tidak pernah gentar. Tuhan tidak pernah sedih. No. Saudaraku dengar baik. Tuhan kita pernah mengalami problema yang juga berat di Taman Getsemani 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Renungan kita tentang kita harus menyelesaikan peperangan kita. Kita harus menyelesaikan pertempuran kita sendirian bersama Tuhan. Saudara lihat, Tuhan Yesus tidak minta bantuan, dukungan, doa dari murid-muridnya. Memang Tuhan mengajak Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes ikut bersama dia untuk berdoa, tetapi Tuhan tidak minta didoakan. Tuhan tidak minta dukungan doa. Justru Tuhan meminta Simon Petrus dan kawan-kawannya berdoa untuk diri mereka sendiri. Karena ketika didapati Tuhan, mereka tertidur, mereka tidak berdoa, mereka tidak kuat, mereka juga mengalami ketakutan, kesedihan seperti yang dialami oleh Tuhan. Tuhan bilang, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya engkau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya engkau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi Tuhan menasihatkan, meminta para murid berdoa di dalam kesulitan, berdoa di dalam kesedihan, berdoa di dalam ketakutan dan kegentaran mereka, supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dan Tuhan menambahkan apa? Tuhan bilang begini, daging lemah, tetapi roh penurut. Saudaraku, kita ini kalau sudah susah, kalau sudah sulit, kalau sudah menderita, janganlah kita lari dari kehendak Allah. Janganlah kita menghindar dari persoalan. Janganlah kita menolak problema yang terjadi. Kita harus menghadapinya. Sebab kalau kita tidak menyelesaikan pertempuran kita, kita tidak menyelesaikan persoalan kita, kita tidak menyelesaikan peperangan kita, kelak di kemudian hari kita akan gagal terus dan gagal terus. Kita tidak akan teruji imannya. Kita tidak akan teruji pengharapannya. Kita tidak akan teruji kasihnya. Saudara ingat, di dalam hidup ini hanya tinggal 3. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Jadi di dalam pergumulan hidup kita, Tuhan akan mengecek, Tuhan akan menilai ketiga hal ini. Iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita. Saudara lihat, Tuhan Yesus sebagai manusia biasa, dia memberikan contoh kepada kita. Di dalam ketakutannya, di dalam kegentarannya, di dalam kecemasannya, Tuhan tetap berdoa. Dan jangan lupa, sampai 3 kali Tuhan melakukan hal yang sama. Tuhan berdoa hal yang sama sampai 3 kali. Itu artinya apa? Tuhan sedang betul-betul bergumul dengan persoalannya. Tuhan sedang betul-betul berperang, berperkara dengan pergumulan hidupnya yang sangat berat pada masa itu, pada saat itu. Jadi kita jangan lari dari persoalan. Kita jangan lari dari problema. Kita harus menghadapinya sebab ada Tuhan. Sepanjang saudara benar, sepanjang saudara melakukan bagian saudara, Tuhan ada di pihak kita. Ada banyak orang punya problema yang berat, lari. Lari dari masalah, lari dari kenyataan, lari dari persoalan. Mereka menghindar, mereka mencari cara untuk bisa lari dari persoalan-persoalan hidup dengan cara-cara duniawi.
Tetapi kita anak-anak Tuhan, saudara dan saya yang sudah ditebus oleh darah Kristus, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, saudara dan saya harus menghadapi peperangan kita. Saudara dan saya harus menghadapi pertempuran kita. Saudara dan saya harus menghadapi problema saudara dan saya. Tidak bisa lari, tidak bisa menghindar, tidak bisa. Karena pada akhirnya, iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita diuji oleh Tuhan. Dan Tuhan izinkan itu. Saudara lihat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian ketika kita sedang bertempur sendirian. Tuhan ingin menarik kita dari keramaian. Tuhan ingin menarik kita dari hiruk pikuk dunia, dari huru hara dunia, supaya kita menyendiri dengan Tuhan saja. Supaya Dia saja yang kita andalkan. Supaya Dia saja yang kita nomor satukan. Supaya Dia saja yang kita percayai bahwa Dia dapat menolong kita. Jadi oleh karena itu saudara lihat, para murid tidak bisa menolong Tuhan Yesus. Bahkan para murid sendiri tidak kuat dalam berdoa. Ketika Tuhan bilang, Simon, apakah engkau tidak dapat bertahan 1 jam saja? Apakah engkau tidak dapat berjaga-jaga 1 jam saja? Itu artinya apa? Simon dan para murid tidak dapat berdoa. Itu seperti saudara dan saya. Betapa banyak kita sering kali mengecewakan diri kita sendiri, mengecewakan roh kita, mengecewakan jiwa kita, mengecewakan tubuh kita. Ketika kita tidak berdoa, di saat Tuhan sedang membawa kita supaya berdoa. Kita lari dari kenyataan, kita lari dari peperangan kita lari dari pertempuran kita lari dari problema kita. Kita tidak lebih baik dari Simon Petrus dan kawan-kawan. Dan Tuhan bilang, daging lemah, lemah, tetapi roh penurut. Itu artinya apa? Roh kita itu penurut. Jadi sebenarnya roh kita itu rindu untuk berdoa juga. Rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Rindu untuk mencari wajah Tuhan. Di dalam persoalan kita. Di dalam problema kita. Di dalam susah payah, jerih lelah, sengsara, penderitaan kita. Itu roh kita. Dia akan mengikuti roh surgawi yang diutus untuk berdiam di dalam kita, yaitu apa? Roh Kudus. Tetapi sementara daging kita, yaitu keakuan kita, egoisme kita, kehendak bebas kita, begitu menyeruak, ingin lari dari kenyataan, ingin lari dari peperangan, ingin lari dari pertempuran, ingin lari dari penderitaan. Padahal penderitaan, pertempuran, peperangan itu, problema itu harus diselesaikan dalam doa kita sendiri bersama Tuhan. Tuhan ingin menarik kita. Dan ketika Tuhan Yesus menarik dirinya dari keramaian, menarik dirinya dari pelayanan, dan dia berdua saja dengan Bapa di surga di Taman Getsemani itu. Saudara lihat di kitab Lukas, Tuhan datang mengirimkan malaikatnya untuk melayani Tuhan Yesus, memberikan dia kekuatan, memberikan dia penghiburan. Artinya Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Jadi ini sangat menyedihkan saudaraku. Hari-hari ini kita bertemu dengan orang-orang, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, yang lari dari peperangannya, yang lari dari pertempurannya, yang lari dari persoalannya. Saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk berperang. Mengalahkan musuh kita itu apa? Iblis. Iblis tuh nggak seneng. Iblis nggak senang. Sejak kita menjadi anak Tuhan, iblis nggak suka kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iblis nggak suka kita bersekutu dengan Tuhan. Iblis nggak suka kita intim dengan Tuhan. Iblis nggak suka kita berdua saja dengan Tuhan. Iblis nggak suka, itu sebabnya kita harus sibuk sana-sini, sibuk wirawiri, mencari dukungan, mencari pertolongan. Kita panggil orang-orang, kita panggil saudara, kita panggil sahabat untuk mendukung kita dalam doa. Sesungguhnya saudaraku, dengar baik. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita bahwa saudara dan saya harus menyelesaikan pertempurannya sendiri. Saudara dan saya harus menyelesaikan peperangannya sendiri. Itulah kita diminta oleh Tuhan. Berdiam diri, mencari wajahnya, mencari Getsemani kita. Hanya dengan Tuhan saja berdua. Supaya apa? Di situ teruji iman kita. Supaya apa? Di situ teruji pengharapan kita. Supaya apa? Di situ teruji kasih kita kepada Bapa. Sebab kalau kita tidak berdua saja dengan Tuhan, bagaimana iman kita terbukti? Kalau kita tidak berdua saja dengan Tuhan, bagaimana kasih kita terbukti?
Kalau kita tidak berdua saja dengan Tuhan, bagaimana pengharapan kita itu terbukti? Saudara, Tuhan ingin membawa kita ke level yang lebih tinggi, ke level yang lebih baik, ke tempat-tempat surgawi, di mana kita bertemu Tuhan hanya dengan berdua saja dengan Dia. Saudara lihat, ketika malaikat Tuhan datang kepada Yesus untuk memberikan kekuatan dan penghiburan, itu menandakan apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun para murid tidak bisa dipercaya, saudara lihat, mereka tidak kuat berdoa, 1 jam saja Tuhan minta, tidak kuat. Mereka akhirnya tidur dan tertidur. Tetapi terbukti, ketika Tuhan pergi naik ke salib suci itu, para murid meninggalkan Dia. Para murid berkhianat, para murid membantah bahwa dia murid Yesus. Jadi, pencobaan itu akhirnya datang juga kepada Simon Petrus dan kawan-kawan. Saya percaya kalau saudara dan saya tidak berhasil memenangkan peperangan kita sendirian saja bersama Tuhan, kalau kita tidak berhasil memenangkan pertempuran kita sendirian saja bersama Yesus, bersama Roh Kudus, bersama Bapa di sorga, saudara dan saya tidak akan berhasil untuk peperangan-peperangan berikutnya. Sampai saudara betul-betul hanya berdua saja dengan Tuhan. Menyelesaikan pertempuran kita, menyelesaikan peperangan kita. Ini pelajaran yang besar sekali, saudara, Getsemani ini. Ya, saya tidak menolak meminta dukungan dari sahabat-sahabat rohani dalam hal doa dan dalam hal pertolongan dan sebagainya. Tetapi saudara harus perhatikan baik-baik. Di dalam kondisi tertentu ya, di dalam kondisi tertentu, Tuhan izinkan kita hanya berdua dengan Dia. Supaya apa? Supaya kita mengalami iman yang lebih tinggi, iman yang lebih baik. Supaya apa? Supaya pengharapan kita bertambah-tambah tingginya dan besarnya. Supaya apa? Supaya kasih kita semakin nyata. Bahwa kita betul-betul mengasihi Dia. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Dan itu akan membuat Tuhan senang. Karena kita berdua saja dengan Dia. Kadang-kadang memang ini harus terjadi. Kita ditinggalkan sahabat-sahabat rohani, kita ditinggalkan anak-anak Tuhan, kita ditinggalkan gereja Tuhan yang lain. Kalau saya bicara gereja Tuhan itu berarti saudara, umat Tuhan ya. Kita ditinggalkan gereja Tuhan yang lain. Supaya kita hanya berdua dengan Tuhan saja. Supaya nyata bahwa Tuhan itu hidup di dalam kita. Tuhan itu berkuasa di dalam kita. Supaya nyata firman-Nya itu betul-betul terbukti dalam hidup kita. Dan ini kan kita lihat. Peristiwa Getsemani adalah peristiwa Alkitabiah. Tuhan tidak minta pertolongan para murid. Tuhan hanya mengajak para murid berdoa. Supaya mereka berdoa untuk persoalan mereka. Karena mereka akan menghadapi pencobaan yang akan datang. Dan ternyata terbukti. Mereka jatuh dalam pencobaan. Ketika Yesus naik ke salib itu, mereka berkhianat. Jadi saudaraku, jangan selalu mengandalkan manusia. Jangan selalu mengandalkan teman. Bukannya nggak boleh, tetapi kadang-kadang persoalan kita, problema kita tuh karena Tuhan ingin berbicara kepada kita. Tuhan ingin berdua saja dengan kita. Tuhan ingin kita semakin baik imannya, semakin tinggi kasih kita, semakin dalam pengharapan kita bersama Tuhan. Dan itu sebenarnya senjata rahasia yang lain bersama Tuhan. Yaitu di hidden place, di tempat tersembunyi, saudara dan saya berdua saja dengan Tuhan. Itu keren banget, saudara. Firman ini keren banget, saya sangat diberkati. Ini firman terngiang-ngiang beberapa hari ini di kepala saya dan saya berpikir, Tuhan, Engkau sedang mendidik kami dalam kebenaran. Supaya kami hanya berdua dengan Engkau dan Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan. Kenapa? Karena kalau kita hanya berdua saja dengan Tuhan, Tuhan itu senang karena kita mengandalkan Dia. Tuhan itu senang karena kita percaya sama Dia. Tuhan itu senang bahwa Dia betul-betul berdaulat, menjadi raja dalam hidup kita. Kalau kita hanya mengandalkan Dia. Ketika kita berdua saja dengan Dia. Di kitab Lukas, ketakutan Tuhan itu digambarkan lebih dahsyat, saudara. Yaitu apa? Bahwa peluh Tuhan Yesus itu bercucuran seperti darah. Wow, seperti darah. Memang darahnya bercampur dengan keringat itu, saking takutnya. Pasti itu pembuluh darah di kepala Tuhan itu pecah. Karena saking
tertekan, stres, menghadapi maut yang akan terjadi di depan matanya, saking takutnya, itu gambaran Lukas keren banget saudaraku. Peluhnya seperti darah yang bercucuran ke tanah. Wow, 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 wow. Penderitaan apa yang seperti itu di muka bumi? Saya kira belum ada orang menderita di muka bumi sampai seperti itu. Ketakutannya. Pecah pembuluh darahnya dan dia mengucur, menetes, bercampur dengan keringat, dan jatuh ke tanah. Jadi darah Tuhan Yesus sebelum jatuh ke tanah di kayu salib suci itu sudah jatuh ke tanah ketika di Taman Getsemani. Itu artinya darah ketakutan, peluh ketakutan, darah kegentaran, peluh kegentaran bercampur menjadi satu, jatuh ke tanah untuk menggambarkan kita bahwa Tuhan sudah melenyapkan semua ketakutan kita, kegentaran kita, stres kita, depresi kita 2000 tahun yang lalu. Kita tidak bisa memungkiri bahwa Tuhan kita tidak mengalami itu. Ternyata Tuhan sudah mengalami lebih dulu. Jadi tidak mungkin saudara tidak menyelesaikan peperangan kita sendiri. Tidak mungkin saudara dan saya tidak menyelesaikan pertempuran kita sendiri. Sebab ini adalah kehendak Tuhan supaya kita menyendiri, supaya kita berdua saja dengan Dia, bercengkerama dengan Dia, dalam hadiratnya kita berdoa, dalam hadiratnya kita menyembah, dalam hadiratnya kita mencari wajahnya, kita menangis, meratap, kita berduka, kita mungkin meraung-raung, minta pertolongan Tuhan, dan Dia akan datang menyelamatkan kita, menolong kita. Sebab kita anaknya. Dia adalah Bapa kita yang luar biasa, yang sangat mengasihi kita. Saudara, kita harus berdoa sampai kita ketemu Tuhan. Sampai Tuhan bertemu dengan kita. Dari cerita ini, Tuhan sampai 3 kali berdoa hal yang sama. Dan malaikat Tuhan turun memberikan kekuatan dan penghiburan kepada Tuhan. Artinya apa? Jangan lemah, jangan gentar, takut untuk berdoa yang sama. Berdoalah bertubi-tubi, berdoalah bertalu-talu. Doa yang sama. Mintalah, carilah, ketuklah. Maka engkau akan mendapatkan, engkau akan diberi, dan pintu akan dibukakan bagimu. Jadi doa yang sama itu asal dengan sungguh-sungguh didoakan, dengan kepedihan hati, kesedihan, sungguh-sungguh, dengan ratapan, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, Tuhan pasti datang menolong dan membela kita. Karena terbukti apa? Malaikat Tuhan turun dan datang menjamah Yesus, memberikan kekuatan dan penghiburan. Keren banget saudaraku. Jadi saudara dan saya tidak mungkin ditinggalkan Tuhan. Saudara dan saya diminta Tuhan, jangan tidak berdoa. Jangan diam. Jangan tidak menyelesaikan pertempuran kita. Jangan tidak berperang sendirian bersama Tuhan. Tidak, kita harus menyelesaikannya. Kita harus mencari wajah Tuhan ketika kita banyak persoalan. Karena orang lain itu tidak mungkin mengalami persoalan kita. Orang lain tidak tahu, tidak bisa merasakan greget inti sarinya. Itu hanya kita yang tahu persoalan kita itu. Tentunya Tuhan juga. Tentunya Tuhan. Jadi saudara dan saya harus betul-betul mengerti betul soal ini. Ya, mulai hari ini coba kita merenungkan sedikit, tarik diri kita dari wirawiri, tarik diri kita dari hiruk pikuk, tarik diri kita dari minta tolong sana sini. Ayo, mari kita berdua saja dengan Tuhan di tempat tersembunyi, di hidden place di kamar kita, di dalam ibadah personal kita, di dalam ibadah pribadi kita. Selesaikan pertempuran kita, selesaikan peperangan kita. Jangan kita merengek, manja, cengeng, lari sana sini minta bantuan, lari sana sini minta pertolongan.
itu tidak membuat kita dewasa, itu tidak membuat kita kuat, itu tidak membuat kita bertumbuh. Jadi ketika kita berdua saja dengan Tuhan, seperti Tuhan Yesus lakukan itu, dia sudah buktikan di Getsemani itu, akhirnya Tuhan jawab dengan mengirimkan malaikatnya. Datang dan turun, menjamah Tuhan Yesus, memberikan kekuatan dan penghiburan. Wow, keren. Dan gara-gara berdua saja dengan Bapa di sorga, Tuhan Yesus kuat naik ke salib itu. Kuat. Di dalam segala ketakutannya, di dalam segala kegentarannya, akhirnya Tuhan dibela oleh Bapa di sorga dengan mengirimkan para malaikatnya dan memberikan kekuatan penghiburan kepada Tuhan Yesus di Getsemani itu, dan dia kuat naik ke salib itu untuk menebus saudara dan saya. Bayangkan saudara, kalau Tuhan Yesus tidak menyelesaikan pertempurannya di Getsemani, kalau Tuhan Yesus tidak menyelesaikan peperangannya di Getsemani, saudara dan saya hari ini tidak selamat. Karena apa? Kemungkinan Tuhan tidak kuat naik ke salib itu. Tetapi karena dia berdoa, dia mencari wajah Bapa di sorga, ya Aba ya Bapa, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, tetapi hanyalah kehendakmu yang jadi. Dia doa itu sampai 3 kali, doa yang sama. Saking takutnya, saking gentarnya. Dan apa yang terjadi saudaraku? Bapa di sorga menjawab dengan mengirim malaikatnya untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Keren banget Bapa kita. Jadi Bapa kita tidak pernah meninggalkan kita sendirian. No. Tidak pernah. Dia selalu menolong, dia selalu membela, dia selalu memberikan kekuatan. Karena dia Bapa yang baik. Bapakku yang baik, sangat ku puja kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Wow, Tuhan, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah melupakan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau terlalu baik, sungguh baik, teramat baik Bapa. Bapakku, Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan yang sedang menonton renungan kita pada hari ini. Tuhan jamah mereka semua, berikan jalan keluar, berikan solusi. Tarik mereka terus Tuhan untuk menyelesaikan peperangan mereka secara pribadi. Tuhan jangan biarkan mereka melupakan Engkau. Jangan biarkan mereka wirawiri tidak berketentuan. Jangan mereka hiruk pikuk tidak berkesudahan. Tetapi biarlah mereka mencari wajah-Mu dan mengenal Engkau secara pribadi. Supaya iman mereka, pengharapan yang mereka, kasih mereka semakin luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Hamba bersyukur Engkau menampakkan semuanya ini kepada kami supaya kami belajar, supaya kami mengerti, supaya kami bertumbuh, supaya kami semakin dalam bersama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Sembuhkan yang sakit, pulihkan mereka yang menderita, sehatkan mereka, bikin mereka waras. Di dalam nama Yesus, aku menghentikan pekerjaan iblis yang membuat engkau stres, depresi, gila, schizophrenia. Di dalam nama Yesus, aku menghentikan pekerjaan iblis yang membuat engkau miskin, membuat engkau takut, membuat engkau gentar. Di dalam nama Yesus, aku menghentikan pekerjaan iblis yang membuat engkau sakit. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, aku menghentikan pekerjaan iblis yang membuat engkau tidak mencari wajah Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, aku melepaskan kuasa Roh Kudus memberkati engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dan membuat engkau tahir, membuat engkau sehat, membuat engkau sembuh, membuat engkau pulih di dalam segala hal. Keuangan, pekerjaan, masa depan, rumah tangga, keluarga, anak-anak, suami, istri, bisnis, pekerjaan, pelayanan. Di dalam nama Yesus diberkatilah engkau berlimpah-limpah.
Di dalam nama Yesus. Kita yang percaya katakan, amin, 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 amin. Saudaraku, saya sudah selesai, tetapi Roh Kudus belum selesai sama saudara dan saya. Dia akan terus menuntun saudara, dia akan terus mendorong saudara, dia akan terus membawa saudara untuk mendekat kepada Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi saudara dan saya. Terpujilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan berkati, sampai ketemu lagi di renungan kita berikutnya. Haleluya, amin, 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 amin. Tuhan sayang saudara, Tuhan berkati saudara. Amin, 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 amin. Amin, amin. God bless you.